Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Nur Fauziah dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai topik yang sangat relevan dan menarik di era digital ini, yaitu kita akan membahas apa itu e-commerce, analisis SWOT, dan analisis uji kelayakan finansial dalam kewirausahaan. Yang pertama kita akan membahas apa itu e-commerce. E-commerce adalah transaksi jual beli yang dilakukan secara online melalui platform digital seperti website atau aplikasi. Peran e-commerce sangat signifikan dalam kewirausahaan karena mampu memperluas pasar hingga skala internasional, menurunkan biaya operasional, memungkinkan personalisasi produk sesuai kebutuhan pelanggan, dan memberikan kemudahan dan efisien bagi konsumen. Contoh platform yang sudah familiar di Indonesia ada Tokopedia, Shopee, dan Amazon. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada B2B atau business to business, yaitu transaksi antar perusahaan, misalnya supplier bahan baku ke pabrik. Kedua, ada B2C atau business to consumer, yaitu penjualan langsung ke konsumen, misalnya Lazada, Blibli, dan Gramedia. Ketiga, ada C2C atau consumer to consumer, yaitu menjual langsung kepada konsumen lain melalui platform online. Keempat, ada B2G atau business to government, yaitu transaksi antara perusahaan dan pemerintah, misalnya tender elektronik. Kedua, kita akan membahas apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal serta faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi, proyek, atau rencana bisnis. Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang posisi dan kondisi organisasi. Dengan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang relevan, tim manajemen dapat mengembangkan strategi yang efektif, memanfaatkan peluang yang ada, dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Dalam praktiknya, analisis SWOT sering dilakukan melalui diskusi kelompok atau wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal organisasi. Hasil analisis SWOT kemudian digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rencana tindakan, pengambilan keputusan, dan pengembangan strategi yang lebih baik. Apa sih kepanjangan dari SWOT? SWOT singkatan dari kombinasi 4 faktor yang terdiri dari: yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu keunggulan atau aset internal yang dimiliki oleh organisasi yang dapat memberikan keuntungan kompetitif. Kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu keterbatasan atau kelemahan internal yang dapat menghambat kinerja atau pertumbuhan organisasi. Ketiga ada opportunity atau peluang, yaitu faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk menciptakan peluang baru atau menguntungkan. Dan yang keempat ada threats atau ancaman, yaitu faktor eksternal yang dapat menyebabkan masalah atau ancaman terhadap kesuksesan dan kelangsungan organisasi. Selanjutnya ada analisis uji kelayakan finansial dalam kewirausahaan. Kelayakan finansial atau financial feasibility adalah proses analisa bagaimana perkiraan performa keuangan bisnis tersebut, mulai dari modal, pendapatan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah 1. Mengukur potensi keuntungan. Kedua, mengidentifikasi resiko. Dan yang ketiga, menentukan kebutuhan modal. Komponen utamanya ada analisis biaya dan pendapatan, yaitu dimulai dari hitung biaya tetap, variabel, dan estimasi pendapatan. Yang kedua ada titik impas atau break even, yaitu tentukan kapan usaha mencapai impas. 3. Proyeksi arus kas, yaitu prediksi pemasukan dan pengeluaran. Dan yang terakhir ada ROI atau Return on Investment, yaitu ukuran tingkat keuntungan dari modal.
Langkah-langkahnya yang pertama, kalian bisa identifikasi kebutuhan modal. Kedua, hitung total biaya dan estimasi pendapatan. Tiga, analisis break-even dan ROI. Empat, simulasikan skenario arus kas. Dan yang kelima ada output uji kelayakan, seperti profitabilitas, strategi manajemen risiko, dan rekomendasi eksekusi usaha. Itu dia video yang membahas berbagai aspek yang mendukung keberhasilan sebuah bisnis e-commerce, mulai dari analisis SEOT yang membantu kita memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, hingga analisis uji kelayakan finansial untuk memastikan bisnis ini layak secara ekonomi. Terima kasih, semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat dalam pengembangan bisnis e-commerce. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.